Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Muhammad Nafis dengan LPM nomor 313031 Prodi TI 24A akan membahas atau mereview salah satu materi yang ada di Matematika Diskrit, di mana salah satunya adalah logika argumen. Di sini saya sedang mencoba merecapnya dan membuat menjadi PPT. Oke, saya akan menjelaskan. Semoga ini mampu menambah wawasan kalian ya. Nah, untuk awal-awal mungkin kita harus mengenali dulu apa yang disebut sebagai argumen. Argumen adalah pernyataan atau serangkaian pernyataan yang disusun untuk mendukung atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Nah, eh, argumen itu bisa dikatakan juga kalau dalam matematika diskrit suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai hipotesis atau premis. Bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak gini. Simboliknya bisa jadi P1, P2, premis 1, premis 2, atau bisa P, Q, dan lain-lain. Nah, yang di dalam ini P1, P2, dan seterusnya disebut sebagai hipotesis atau premis. Dan Q di sini disebut sebagai konklusi. Nah, argumen itu ada yang sahih dan yang palsu atau invalid. Valid dan invalid ada yang ada lagi nanti sebutannya tautologi dan kontradiktif dan kontradiksi dan sebagainya. Ada yang true dan false. Nah, secara definisi, sebuah argumen itu dianggap sahih jika kesimpulannya benar dengan syarat semua hipotesis yang mendasarinya juga benar. Sebaliknya, argumen dianggap tidak sah, falsi, atau invalid jika kesimpulannya tidak dapat diandalkan. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Jadi, argumen itu akan berimplikasi dengan konklusi. Nah, mungkin saya bawa ke contoh langsung untuk argumen seperti ini. Di sini tertulis beberapa kalimat atau premis. Jika alarm berbunyi, maka ada kebakaran. Alarm berbunyi, titik ya. Alarm berbunyi, titik, maka ada kebakaran. Di sini tampak seperti kalimat biasa, namun sebenarnya memiliki beberapa premis. Di sini tertulis jika alarm berbunyi, maka ada kebakaran. Kita kita bisa mengambil premis poin dari sini adalah berbunyi dan ada kebakaran. Kita simboliskan saja ini menjadi premisnya punya P, ada kebakaran, premiskan ke Q. Alarm berbunyi, maka ada kebakaran. Nah, alarm berbunyi itu menggunakan isi dari premis P, P kan, sama. Maka ada kebakaran, itu adalah premis dari Q. Kalau kita buat sebagai bentuk kalimatnya, maka seperti ini. Untuk kalimat pertama, jika alarm berbunyi maka ada kebakaran, itu kita simbolkan menjadi P jika Q. Dalam kalimat kedua, alarm berbunyi itu adalah dari premis P dan maka ada kebakaran adalah konklusi dari premis sebelumnya yaitu Q yang dimana jadi Q ya, ada kebakaran. Nah, ada beberapa cara, salah satu cara untuk eh, sorry, ada beberapa cara untuk mengtes kalimat ini itu benar nggak sih? Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, argumen, sorry, tabel kebenaran itu seperti apa ya? Menganalisis atau memecah tiap nilai dari premis. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa eh, sering dipakai untuk memecah suatu kalimat logika. Argumen dikatakan sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P jika Q itu benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Nah, kenapa? Kenapa yang diperiksa hipotesis P dan P jika Q? Kita mengaca kepada kalimat kalimat argumen sebelumnya. Kita mengecek apakah hasil dari konklusi ini sahih atau tidak. Nah, kita harus mengecek eh, kalimat yang dibuat sebelumnya dong.
yaitu P jika Q-nya dan P. Mengecek apa mengecek hipotesis tersebut bisa dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, di tabel kebenaran kita memecah eh, nilai value dari nilai atau value dari eh, hipotesisnya. Jadi ada tiga hipotesis sebenarnya PQ dan P jika Q sesuai dengan hipotesis yang ada sebelumnya di premis-premis ini. Kita pecah nilainya, kita analisis bahwa setiap nilai satu premis itu mempunyai dua nilai. Nah, tapi karena dua, kita bisa buat menjadi empat premis, delapan malah. Nah, di sini ya kita pecah aja gitu. Satu nilai berarti punya true, terus ada false. Namun pada dua, ada kemungkinan lagi dong untuk salah satu premis ini bisa salah dan ada yang benar untuk kedua belah premis. Kita pecah kayak gini. Jadi eh, premis P memiliki nilai true dan Q memiliki nilai true. Terus ada juga kemungkinan premis memiliki nilai true dan Q false. Lalu ada juga eh, premisnya P memiliki nilai false dan Q memiliki nilai true. Dan ada kedua kedua premis memiliki false yang sama. Inilah dua hipotesis. Selanjutnya hipotesis P jika Q, di mana hasil dari implikasi nilai P dan Q. P jika Q itu menghasilkan nilai true karena benar jika benar. Nah, s- selanjutnya itu adalah true true jika false itu hasil false karena gimana ibaratnya kayak berbohong lah. Kalau dalam sebuah kalimat kalau saya buat kalimat ataupun kalau dalam bentuk kalimat itu pasti akan terkesan kayak bagi saya ya, itu kayak intinya kayak orang ngebohong. Jadi eh, apa sih namanya seperti janji sebelumnya itu ada tapi hasilnya malah berlainan. Nah, itu bohong atau false lah. Jadi eh, premis premis yang dikatakan dengan hasilnya maka hasilnya itu berlainan. Nah, itu hasilnya false alias invalid. Tapi bagaimana dengan kebalikannya? Kalau kebalikannya hasilnya true. Kenapa true? Karena ya kalau kata guru saya, misalnya ada sebuah sekolah, kamu akan dapat nilai 100 kalau eh, kalau kamu akan mendapatkan nilai 100 jika nilai ulangan kamu ada di nilai 90. Tapi secara nyatanya, kamu nggak nyampe nilai 90, tapi kamu tetap dapat 100. Nah, ya rumitnya kayak gitu. Jadi, secara kebalikan, jika jika hubungan implikasi sebelumnya itu bernilai salah, tapi dalam hasil makanya itu benar, itu tergolong benar. Namun jika dua-duanya salah, kita terhitung benar karena saling berkaitan, saling sebab akibat. Nah, rumitnya sih kayak gitu. Tapi kalau ini bisa dipahamin kok, karena ini mudah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Periksa tabel P dan P jika Q. Kalau P dan P jika Q itu benar secara bersama-sama pada baris satu ini Q juga benar, maka argumen di atas sahih. Nah, di sini P jika Q itu harusnya benar, P benar, dan Q benar. Maka hasilnya argumen tersebut adalah sahih. Kita next satu contoh lagi. Ini yang lumayan kompleks. Dalam kurung P dan dalam kurung P jika Q tutup kurung lagi jika Q. Apakah ini merupakan tautologi? Kita sama sama lagi menggunakan teknik menggunakan tabel kebenaran, di mana kita memecah eh, sedikit-sedikit dulu untuk tiap premisnya atau hipotesisnya. Kita analisis dulu nilai P dan Q-nya, baru kita analisis nilai P jika Q, lalu P dan P jika Q, lalu eh, hasil dari P dan P jika Q ini kita implikasikan ke Q. Nah, perhatikan bahwa penarikan kesimpulan dalam argumen ini menggunakan modus ponen. Jadi, kita juga telah memperlihatkan bahwa modus ponen adalah argumen yang sahih. Nah, lagi kita lihat pada baris satu. Nih, P dan P jika Q itu bernilai true,
dan Q juga bernilai true pada baris satu. Maka dinyatakan sahih. Kita next satu lagi. Nah, jika lampu menyala, maka ada aliran listrik. Itu sebagai kalimat pertama. Lalu ada kalimat kedua itu ada aliran listrik. Dan konklusinya lampu menyala. Misalkan P adalah lampu menyala dan Q adalah ada aliran listrik. Dalam bentuk kalimat akan seperti ini. P jika Q, Q dan konklusinya adalah P. Ini adalah bentuk affirming the consequent yang secara umum invalid. Dalam bentuk tabel kebenaran, bentar, aku hilang. Dalam bentuk kebenaran, baris pertama, kedua premis benar emang. Kedua premis ini benar. P jika Q dan Q itu benar. Nih, saya buat langsung, saya gabungin untuk ini. Bisa, teman-teman juga bisa untuk menggabungkan. Pada baris pertama ini saya benar. Tapi pada baris ketiga, kedua premis juga benar. Yaitu P jika Q itu benar, dan Q itu juga true. Tapi kesimpulannya P jadi salah. Nah, kalau terdapat baris ketiga tuh di mana semua premis benar tapi kesimpulannya salah. Nah, ini argumennya palsu. Karena sekali lagi ya, yang kita lihat di sini adalah konklusinya dan hasil kalimatnya. Jadi di sini benar, di sini benar. Dan pada baris ketiga, eh, hasil-hasil kalimat-kalimat pembangunnya ada, argumennya sama-sama benar. Namun konklusinya salah. Hasil yang dinilai sebagai tidak valid alias palsu. Nah, ini adalah bentuk eh, contoh yang invalid ya. Nah, teman-teman kalau udah paham, kita bisa masuk ke bagian aksioma, teorema, lema, dan corollary. Jadi apa sih ini? Aksioma itu adalah eh, pernyataan atau asumsi dasar yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Aksioma menjadi fondasi untuk membangun teori matematika. Nah, aksioma, contoh-contohnya tuh eh, ada dua, yaitu aksioma Euclid tentang garis sejajar. Contohnya ya, teman-teman nggak perlu ambil pusing, tinggal lihat contohnya aja. Contoh ininya, melalui titik di luar sekolah, melalui titik di luar sebuah garis, hanya satu garis yang dapat ditarik sejajar dengan gaya garis tersebut. Gimana simpulnya? Gini, aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Jadi, aksioma itu tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Ya, seperti tadi contohnya, terus kayak untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Hukum komutatif penjumlahan. Itu kan eh, tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi, sudah asumsikan benar. Demikian juga untuk itu, untuk yang ini contoh ini. Terus ada juga aksioma Peano tentang bilangan asli. Nah, ini yang tadi nih. Misalnya O adalah bilangan asli dan setiap bilangan asli N memiliki penerus. Jadi N plus satu N plus satu N plus satu gitu. Ini adalah salah satu bagian dari logika argumen. Ini juga sama teorema. Teorema itu adalah pernyataan yang disimpulkan melalui bukti logis yang berangkat dari aksioma dan atau teorema sebelumnya. Eh, apa ya? Teorema ini adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus teorema ada dari ini teorema Pythagoras dalam segitiga siku-siku. Ini contohnya nih ya. Contoh teorema ada teorema Pythagoras, pasti sering dengar namanya. Teorema Pythagoras dalam segitiga siku-siku dengan sisi kaki alas dan tinggi dan juga hipo error nih. Terus ada satu lagi eh kok error ya? Bentar. Dalam segitiga siku-siku dengan sisi kaki A dan B dan hipotenusa C berlaku
Yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bukti teorema ini dapat menggunakan geometri Euclid atau aljabar koordinat. Salah satu contohnya ya. Apalagi contoh teorema. Mungkin satu lagi mungkin bisa saya berikan. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Eh, untuk semua bilangan real, X dan Y dan Z, kayak tadi ya, jika X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z, maka X kurang lebih sama dengan Z. Kurang dari sama dengan Z. Hukum transitif. Itu juga termasuk dalam bentuk teorema. Lanjut ke lemma. Nih, lemma. Lemma itu adalah teorema kecil atau pernyataan bantu yang digunakan untuk membuktikan teorema yang lebih besar. Lemma biasanya kurang populer, tapi berperan penting dalam jalur pembuktian. Contohnya nih, ini adalah lemma Euclid, yaitu teori bilangan. Jika sebuah bilangan prima, jika sebuah bilangan prima, ya P gitu, membagi hasil kali AB, maka P membagi A atau P membagi B. Lemma ini membantu membuktikan teorema dasar aritmatika atau unique factorization. Contoh lain, misalnya jika n adalah bilangan bulat positif, maka n kurang satu bilangan positif atau n kurang satu sama dengan nol. Nah, itu salah satu contohnya tuh. Lalu ada korolari. Korolari ini adalah pernyataan yang secara langsung mengikuti atau turunan dari sebuah teorema utama tanpa perlu bukti panjang tersendiri. Cukup menegakkan teorema induknya. Contohnya dari teorema dasar aljabar. Setiap polinomial kompleks derajat n memiliki setiap polinomial kompleks derajat n memiliki tepat n akar menghitung eh, multiplicity. Kolarinya adalah setiap polinomial derajat ganjil pasti memiliki paling tidak satu akar real. Salah satu contoh, ada contoh lagi nggak ya? Hmm, ini untuk kolari. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Jadi kolari ini eh, gini deh. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Nah, jadi eh, untuk beberapa contoh, itu kan contoh teorema ya. Contoh teorema, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Taruhlah itu contoh teorema. Nah, turunannya, nih, contoh kolorainya, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Jadi, mengikuti teorema barusan, gitu. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa saya dapat atau yang ada dalam materi logika argumen ini? Jadi gini, eh, keabsahan argumen itu dalam logika proposisi dapat diuji secara formal melalui tabel kebenaran, inferensi, dan argumen yang sahih selalu memastikan bahwa konklusi mengikuti premis. Sebaliknya, kesalahan penalaran seperti affirming dan konsekuen menghasilkan argumen palsu. Selain itu, struktur pembuktian matematis dibangun mulai dari aksioma, digunakan untuk membuktikan teorema, dibantu oleh lemma, dan diakhiri dengan korolari yang mempermudah penarikan konsekuensi langsung. Nah, Eh, mungkin segitu saja yang bisa saya berikan untuk materi logika argumen ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.